Pemirsa, sebanyak 20 warga terdampak proyek atau WTP Kampung Bugisan, Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, yang dulunya tinggal di tepian Sungai Loji, dalam waktu dekat bisa menempati rumah sendiri. Kampung Bugisan, Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, menjadi lokasi sasaran program konsolidasi tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pekalongan. Program ini menjadi langkah awal dalam penataan wilayah tersebut sebelum nantinya akan menyentuh program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Penataan kawasan kumuh Bugisan ini selaras dengan penanganan banjir dan rob di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Dinperkim Kota Pekalongan, Andrianto, mengungkapkan bahwa pasca penanganan banjir dan rob yang ada di Kampung Bugisan, Pemkot Pekalongan menata di kawasan pemukimannya. Dengan adanya sistem penanggulangan banjir dan rob, diantaranya berupa tanggul dan talut, air sungai sudah tidak bisa masuk lagi ke pemukiman warga. Begitu pula air di pemukiman warga tidak bisa masuk ke sungai. Menurutnya, tidak hanya itu, terkait kebutuhan air bersih di wilayah tersebut juga perlu peremajaan pipa-pipa, karena air bersih di wilayah Bugisan sudah tidak layak dan juga sanitasi yang perlu diperbaiki. Untuk progres pekerjaan fisik penataan Kampung Bugisan sendiri rata-rata sudah 8% dengan SPK mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 10 Desember 2024 atau selama masa pekerjaan 180 hari kalender. Sebetulnya ada 22 ya, tapi yang dua itu sudah punya lahan sendiri ya, masih tetap lahan di Bugisan, jadi tidak terrelokasi. Yang ini yang relokasi ada 20 rumah. Ini dari program Tuku Rumah untuk Omah. Ya, saya rasa warga juga antusias, menyadari dan mau bekerja sama untuk relokasi, alhamdulillah. Dan kalau melihat desain bangunan dan segala macam, semuanya sama ini ya, semuanya sama ya, prototipe, dan insya Allah layak lah 2 lantai karena lahannya juga terbatas. Ini rencana monggo nanti warga sepakat, Pak Amin mana ketua paguyuban ya, untuk dinamai Kampung Bugisan baru atau apa, tapi ya mudah-mudahan nanti yang penting target September ya sudah bisa pindah selesai dan sudah pindah sudah dihuni di sini. Mudah-mudahan semuanya lancar. Fasilitas yang didapat apa aja, Pak? Fasilitas hanya rumah ya, kalau untuk perabot dan sebagainya kan ini masih ada yang perabot lama yang listrik masih dari Dinas SDM Provinsi. Ya, listrik juga dari kita, air bersih ya, sanitasi ya, oleh PCU ya, saluran. Cuman kalau untuk perabot rumahnya ya nanti sendiri warga. Tapi alhamdulillah warga juga ikut partisipasi, dalam arti setiap hari mengirim makanan untuk tukang-tukang. Ini kan luar biasa, berarti warga antusias dan sangat senang di relokasi dan bikin rumah baru, betul-betul baru ya, di BPN. Sertifikat juga nanti resmi, mudah-mudahan ajar penyerahan juga di sini ya, resmi. Yang jadi sementara 4 atau 6, sudah 20 ternyata semuanya sudah ya, sinergitas dengan BPN juga harus terus jalan supaya program yang kita rencanakan juga bisa selesai sesuai dengan progres. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid mengaku bersyukur progres penataan dan relokasi warga Kampung Bugisan ke lokasi hunian baru di Kelurahan Klego berjalan sesuai target. Penataan dan relokasi ini pun disambut baik oleh warga. Di tahun 2024 ini, untuk penataan kawasan kumuh Kampung Bugisan sudah dianggarkan 16 miliar rupiah untuk pembangunan jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah dari rumah tangga, tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST, dan ada stasiun pompa. Sementara untuk hunian baru bagi 20 WTP-nya sudah dalam tahap pembangunan. Di samping anggaran 16 miliar rupiah tersebut, ada partisipasi dari CSR PT Bank Jateng dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga total anggaran untuk penataan kawasan Kampung Bugisan sebesar 28 miliar rupiah. Dana tersebut termasuk untuk relokasi 20 WTP yang selama ini menempati tanah negara. Jadi kalau relokasi ini itu adalah kolaborasi. Jadi itu tidak semata-mata dari Pemkot, tapi kolaborasi dari beberapa pihak.
Di antaranya itu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari pemerintah kota, yaitu dari DPU dan juga dari Perkim, kemudian juga dari PDAM, kemudian juga dari masyarakat yang berupa swadaya, kemudian dari Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah, serta ada juga bantuan dari lembaga CSR, seperti dari Bank Jateng maupun dari Rasismu dan juga Basnas. Ada berapa rumah, Pak? Total semuanya ada 22, tapi yang berada di lokasi ini ada 20 rumah, karena yang 2 rumah itu terpisah karena mereka sudah punya tanah sendiri. Nah, kemudian yang 20 ini jadi satu karena mereka bersama-sama bergotong royong membeli tanah, kemudian dibantu oleh kantor pertanahan untuk proses sertifikasinya, sehingga mereka sudah memiliki sertifikat hak milik dengan program rumah. Seif Robani, Batik TV melaporkan.